Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya Kinanti. Terima kasih sudah hadir di sini. Di Inner Shelf, ruang tenang untuk merenung, membaca, dan menemukan makna. Saya suka membaca buku, buku yang tidak hanya indah dari kata-katanya, tapi juga menyentuh sisi terdalam dari kehidupan dan diri kita sendiri. Di kanal ini, saya ingin berbagi ringkasan dan perenungan dari beberapa buku pilihan. Kalau teman-teman merasa tertarik, silakan kunjungi toko buku terdekat atau platform digital untuk membaca lebih jauh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menemani hari teman-teman, entah itu dalam perjalanan, saat bersantai, atau mungkin di waktu-waktu sepi yang penuh makna. Tetap semangat. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan langkah yang penuh berkah. Mari kita mulai. Ringkasan mendalam dari buku, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, pendahuluan. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat oleh Mark Manson adalah buku terlaris global yang menantang konvensi industri self-help. Alih-alih menjanjikan positivitas tanpa akhir atau solusi instan, buku Manson adalah panduan yang blak-blakan, humoris, dan filosofis untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dengan memilih dengan hati-hati apa yang benar-benar penting dan menerima perjuangan yang tak terhindarkan yang menyertainya. Filosofi dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Tesis utama Manson sederhana tetapi radikal. Hidup kita tidak ditentukan oleh pencarian kebahagiaan, tetapi oleh kualitas masalah yang siap kita hadapi. Alih-alih berusaha menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, kita harus menerimanya sebagai bagian penting dari pertumbuhan dan pemenuhan. Buku ini adalah reaksi terhadap budaya positif yang tiada henti, berargumen bahwa kepuasan sejati datang dari menerima kesulitan hidup dan fokus pada nilai-nilai yang langsung, dapat dikendalikan dan bermakna. Penyelaman mendalam bab demi bab. Bab 1, jangan berusaha. Manson membuka dengan paradoks bahwa semakin kita mengejar pengalaman positif, semakin sedikit kita merasa puas. Mengacu pada filosofi Charles Bukowski, dia menyarankan bahwa tidak peduli bukan tentang bersikap acuh tak acuh, tetapi tentang merasa nyaman dengan perbedaan. Kuncinya adalah memilih dengan hati-hati apa yang perlu diperhatikan dan tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai inti kita. Poin-poin utama. Penerimaan pengalaman negatif itu sendiri adalah pengalaman positif. Pengejaran positivitas konstan adalah kontraproduktif. Kematangan adalah tentang menjadi selektif mengenai bodo amat yang kita berikan. Kemudian pada bab 2, kebahagiaan adalah masalah. Manson berpendapat bahwa kebahagiaan berasal dari menyelesaikan masalah, bukan dari menghindarinya. Masalah tidak dapat dihindari. Ketika kita menyelesaikan satu, yang lain akan mengambil tempatnya. Tantangan sebenarnya adalah menemukan masalah yang layak diperjuangkan. Penderitaan secara biologis berguna, mendorong kita untuk beradaptasi dan tumbuh. Penyangkalan dan mentalitas korban adalah jebakan yang mencegah kita untuk menghadapi masalah nyata kita. Poin-poin utama. Hidup adalah serangkaian masalah yang tak ada habisnya. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam proses menyelesaikan masalah yang bermakna. Menghindari masalah hanya akan membawa tidak bahagiaan yang lebih besar. Di bab 3, Anda tidak istimewa. Bab ini membahas budaya hak istimewa yang dipupuk oleh media massa dan gerakan harga diri. Manson menegaskan bahwa tidak semua orang itu luar biasa, dan itu tidak masalah. Serangan terus-menerus terhadap keistimewaan menyebabkan perasaan ketidakcukupan. Menerima kebiasaan diri sendiri adalah pembebasan dan memungkinkan perbaikan diri yang tulus. Poin-poin utama, kepercayaan bahwa kita istimewa bisa berbahaya. Menerima mediokritas bukanlah sikap pesimis, itu realistis dan memberdayakan. Perkembangan datang dari mengenali dan mengatasi kelemahan kita. Selanjutnya, bab 4, nilai dari penderitaan. Di sini, Manson memperkenalkan bawang kesadaran diri,
sebuah kerangka kerja untuk memahami emosi dan nilai-nilai kita. Dia membedakan antara nilai-nilai baik dan buruk. Nilai-nilai baik berbasis pada kenyataan, konstruktif secara sosial, dan dapat dikendalikan. Sementara nilai-nilai buruk bersifat tahayul, merusak, atau di luar kendali kita. Bab ini menekankan pentingnya memilih nilai-nilai yang mengarah pada penderitaan yang konstruktif. Poin-poin utama. Nilai-nilai kita menentukan kualitas masalah yang kita hadapi. Kesenangan adalah nilai yang dangkal. Pemenuhan yang lebih dalam datang dari perjuangan yang bermakna. Mengubah cara kita melihat masalah kita memerlukan perubahan nilai-nilai kita. Bab 5. Anda selalu memilih. Manson membahas tanggung jawab atau kekeliruan kesalahan. Meskipun kita mungkin tidak bersalah atas segala sesuatu yang terjadi, kita selalu bertanggung jawab atas bagaimana kita merespons. Mengambil tanggung jawab atas masalah kita adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya. Menjadi korban dan menyalahkan orang lain adalah hambatan untuk pertumbuhan. Poin-poin utama. Kita selalu memiliki pilihan dalam cara kita menafsirkan dan merespons peristiwa. Mengambil tanggung jawab memberdayakan kita untuk mengubah keadaan kita. Menghindari tanggung jawab mengarah pada stagnasi. Lebih lanjut pada bab 6. Kamu salah tentang segalanya, tapi aku juga. Bab ini mengeksplorasi bahaya kepastian dan nilai dari keraguan. Manson berpendapat bahwa pertumbuhan adalah proses iteratif untuk menjadi kurang salah seiring berjalannya waktu. Terbuka terhadap kemungkinan salah sangat penting untuk pembelajaran dan perbaikan. Dia mendorong pembaca untuk mempertanyakan keyakinan mereka dan menerima ketidakpastian. Poin-poin utama. Kepastian adalah musuh pertumbuhan. Mempertanyakan keyakinan kita mengarah pada pemahaman yang lebih baik. Kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Kemudian bab 7, kegagalan adalah jalan ke depan. Manson mengubah pandangan tentang kegagalan sebagai komponen penting dari kesuksesan. Prinsip lakukan sesuatu menyarankan bahwa tindakan menghasilkan motivasi, bukan sebaliknya. Menerima kegagalan dan belajar darinya adalah satu-satunya cara untuk maju. Kesuksesan datang dari kegagalan kecil yang berulang dan kemauan untuk terus mencoba. Poin-poin utama. Kegagalan adalah hal yang penting untuk pertumbuhan. Tindakan mendahului motivasi. Kesediaan untuk gagal adalah prasyarat untuk sukses. Bab 8. Pentingnya mengatakan tidak. Bab ini tentang kekuatan batasan dan kebutuhan untuk menolak. Manson berpendapat bahwa komitmen memerlukan penolakan terhadap alternatif. Hubungan yang sehat dibangun di atas kemampuan untuk mengatakan tidak dan menerima penolakan. Kebebasan bukanlah ketiadaan komitmen, tetapi kemampuan untuk memilih apa yang akan dikomitmenkan. Poin-poin utama. Batasan diperlukan untuk hubungan yang sehat dan penghormatan diri. Penolakan adalah bagian alami dari kehidupan. Komitmen membawa kebebasan dan makna. Selanjutnya, bab 9. Dan kemudian kamu mati. Manson mengakhiri dengan menghadapi kematian. Kesadaran akan kematian menghilangkan nilai-nilai dangkal dan menjernihkan apa yang benar-benar penting. Ketidakpastian, kematianlah yang memberikan kehidupan urgensi dan makna. Dengan menerima kematian kita dapat hidup lebih otentik dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Poin utama, kematian memberi makna pada hidup. Menerima kematian membantu memprioritaskan nilai-nilai. Menjalani hidup secara autentik memerlukan menghadapi kenyataan dari keberadaan kita yang terbatas. Konsep dan pelajaran utama. Lingkaran umpan balik dari situasi terburuk. Manson menggambarkan sebuah jebakan psikologis di mana merasa buruk tentang merasa buruk menciptakan siklus yang memperkuat dirinya sendiri. Solusinya adalah menerima emosi negatif tanpa penilaian, memutus siklus tersebut, dan memungkinkan perubahan yang tulus. Hukum terbalik. Meminjam dari filsuf Alan Watts,
Manson menjelaskan bahwa mengejar pengalaman positif itu sendiri adalah pengalaman negatif, sementara menerima pengalaman negatif secara paradoksal mengarah pada hasil yang positif. Hukum terbalik ini adalah inti dari filosofi buku ini. Nilai dan pengukuran. Nilai-nilai kita menentukan bagaimana kita mengukur kesuksesan dan kegagalan. Nilai-nilai baik berada dalam kendali kita dan berdasarkan kenyataan, seperti kejujuran, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Nilai-nilai buruk didasarkan pada validasi eksternal atau faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti popularitas atau selalu benar. Tanggung jawab versus kesalahan Manson membuat perbedaan yang jelas antara tanggung jawab dan kesalahan. Kita mungkin tidak bersalah atas apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bertanggung jawab atas bagaimana kita merespons. Perubahan pola pikir ini sangat penting untuk pemberdayaan dan pertumbuhan pribadi. Pentingnya penolakan. Mengatakan tidak dan menerima penolakan sangat penting untuk mengembangkan batasan yang kuat dan komitmen yang bermakna. Kita tidak bisa peduli pada segalanya. Kita harus memilih apa yang akan dihargai dan apa yang harus dilepaskan. Selektivitas ini adalah inti dari kedewasaan, kematian, dan makna. Menghadapi kematian adalah tema yang berulang. Kesadaran akan kematian kita membantu kita fokus pada apa yang benar-benar penting, menghilangkan kekhawatiran yang dangkal. Manson berpendapat bahwa hanya dengan menerima keberadaan kita yang terbatas, kita dapat hidup sepenuhnya dan secara otentik. Aplikasi praktis dalam kehidupan kita. Prioritaskan energimu. Sadari bahwa waktu dan perhatianmu terbatas. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting dan lepaskan sisanya. Menerima masalah. Jangan mencari hidup tanpa masalah. Cari hidup dengan masalah baik yang layak untuk usaha Anda. Mendefinisikan ulang kesuksesan. Ukur hidupmu dengan nilai-nilai yang ada dalam kendalimu, seperti integritas, pertumbuhan, dan kebaikan, daripada penanda eksternal seperti kekayaan atau status. Ambil tanggung jawab. Terima tanggung jawab atas pilihan dan respons Anda, terlepas dari siapa yang salah. Menerima kegagalan. Anggap kegagalan sebagai langkah penting menuju kesuksesan. Ambil tindakan, pelajari dari kesalahan, dan terus maju. Tetapkan batasan. Katakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda. Berkomitmenlah pada apa yang benar-benar penting dan tolak sisanya. Kontemplasikan kematian. Biarkan kesadaran akan kematian memperjelas prioritas Anda dan memotivasi Anda untuk hidup dengan autentik. Kritik dan pengakuan. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat telah dipuji karena kejujuran, humor, dan kepraktisannya. Para kritikus mencatat bahwa bahasa yang tidak sopan dan gaya yang belak-belakan adalah penyimpangan yang menyegarkan dari buku-buku pengembangan diri konvensional. Fokus buku ini pada nilai-nilai, tanggung jawab, dan penerimaan terhadap penderitaan beresonansi dengan pembaca yang mencari pendekatan yang lebih realistis terhadap pengembangan diri. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa pesan buku ini, meskipun kuat, tidak sepenuhnya baru, mencerminkan tema-tema yang ditemukan dalam filsafat Stoik dan eksistensialisme. Namun demikian, tulisan Manson yang mudah diakses dan anekdot pribadi membuat ide-ide ini dapat dipahami dan diterapkan oleh audiens modern. Kesimpulan buku Mark Manson, sebuah seni untuk bersikap bodo amat, adalah panduan yang tidak biasa untuk menjalani kehidupan yang baik dengan menerima perjuangan, menerima tanggung jawab, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Popularitas buku ini yang abadi terletak pada kemampuannya untuk memotong kebisingan industri self-help dan menawarkan kebijaksanaan praktis untuk menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Dengan mendorong pembaca untuk memilih nilai-nilai mereka dengan bijak, menerima kesulitan hidup yang tak terhindarkan, dan hidup secara otentik, Manson menyediakan peta jalan untuk menemukan makna dan kepuasan dalam dunia yang kacau.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan meresapi cerita hari ini bersama saya di Inner Shelf. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi cermin kecil untuk mengenal diri, memahami hidup, dan berjalan sedikit lebih tenang. Jika ada satu kalimat, satu makna, atau satu rasa yang tersisa dari episode ini, biarkan itu tumbuh perlahan dalam keseharianmu. Jangan lupa, teman-teman, hidup ini tak harus selalu cepat. Kadang, yang paling dalam datang dari hal-hal yang paling sunyi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jaga diri, jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya.